Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini di tanganku ini ada HP Oppo A3s. Ini kendalanya LCD-nya tidak menampilkan gambar. Ya, coba kita hidupin dulu. Ya guys ya, ini tambahan informasi saja. Barangkali teman-teman mengalami hal yang kayak gini ya, siapa tahu kan. Coba kita hidupkan. Tuh, getar ada, HP-nya bergetar, namun tidak ada tampil gambar guys ya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba menchargernya. Kita charger dulu, kita akan lihat apakah ada tampilan yang berubah pada LCD-nya ini. Bergetar saja, namun LCD-nya ini tidak menampilkan gambar sama sekali. Atau ya kayak gini aja, nggak ada respon apapun. Dan ini HP-nya hidup kayak gitu kan. Tapi LCD-nya ini padam, nggak menampilkan gambar. Oke guys ya. Nah ini teman-teman bisa lihat solusinya adalah sebentar dulu kita lihat dulu. Kalau misalkan LCD itu memang rusak, ya udah nggak bisa diapa-apain selain diganti yang baru. Cuma kita tunggu dulu, kita tes dulu, kita lihat. Dan di sini guys ya udah aku bongkar ya, sudah aku bongkar nih. Nah kita lihat, kita buka atau kita lepas kabel baterainya. Coba kita lepas baterainya ini ya. Ini sepertinya ya teman-teman bisa lihat bagaimana posisinya. Apakah kelihatan tuh? Nampaknya LCD yang dipasangkan ini udah pernah diganti juga, atau ini yang spare part ya, bukan yang pabrikan. Kenapa saya berkata kayak gitu ya? Dari mana saya tahu bahwa ini pernah diganti LCD-nya ini? Lihat saja kabel fleksibel LCD-nya ini. Nah ini teman-teman bisa perhatikan di Oppo A3s ini. Nah tuh ada apa ini? Ada jarak. Nah ada jarak guys ya. Nah tuh di sini kita bisa lihat ada jarak tuh. Nah kalau yang original pabrik yang belum pernah diganti itu kayak gini dia. Ini tuh dia akan serapet ini kabel ini. Tuh guys, tuh sangat jauh bedanya. Tuh, ini ada ruang kosong ini di sini. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau yang belum pernah diganti dia akan kayak gini. Tuh, oke guys ya. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat dulu kabelnya ini. Dan pada saat saya membuka HP-nya ini ya, dan nggak saya sempat merekam, ya, ini pas saya buka HP-nya ini, buka tutup ininya ya, kaleng-kaleng safety penutup papan mesin PCB-nya ini. Nah, ini lepas guys ya, ini yang besi putih ini lepas. Nah, ini lepas, iya lepas kayak gitu. Nah ini udah saya lem, pakai lem Altico. Tuh, cuma teknik ngelemnya harus tahu juga. Jangan sampai nanti pas kita melem, telem ke mesin. Waduh, susah itu, nggak bisa dibuka ya. Nah saya lemnya pakai lem Altico aja guys ya, 5 ribuan, 6 ribu di warung di sini ya. Nah oke, di sini cara pertama adalah coba kita lepas dulu. Ini coba kita tes lagi ya. Coba kita tes lagi untuk kedua kalinya. Ya, kita tes lagi. Ya, kita pasang kabelnya, coba kita aktifkan. Tuh, tidak ada gambar ya, tidak merespon atau memang tidak tampil apapun pada LCD-nya ini. Coba kita lepas dulu kabel fleksibel LCD touchscreen-nya. Jadi, kabel touchscreen-nya menyatu sama ini ya, kabel LCD ini. Coba kita lepas dulu. Dan ini kasus sering banget saya temukan guys ya, yang dimana layar LCD padam atau tidak menampilkan gambar sama sekali. Bisa jadi karena ini juga ya, karena pas saya geser-geser, pas saya membuka itu longgar. Coba kita kenakan lagi. Jadi di sini kita tinggal melepas kemudian memasangnya lagi. Tuh sampai terdengar bunyi klik. Nah, tandanya ini pemasangan harus presisi kayak gitu kan. Oke, coba kita hidupkan lagi HP-nya. Kita pasang baterainya, kabel baterainya coba kita hidupkan.
Iya, nah, simple sekali masalah ini. Yang dimana sebenarnya kamu nggak perlu ke counter juga. Kamu tinggal modal obeng dan congkel-congkel ya. Untuk mencongkel ini ya bisa pakai tempat SIM card yang ini ya. Sarang SIM card. Kalau kamu beli kartu ada kan yang di pinggirnya itu, nah yang kayak gini. Itu bisa dibuat alat congkel dan modal obeng saja. Modal obeng, tinggal buka bautnya, ya sudah. Ya, tinggal buka kaleng-kalengnya ini, ya sudah. Nah, jadi video ini saya mulai dari udah pembukaan. Jadi ya kayak gitulah. Itu berdasarkan analisa saya dan udah terlanjur saya buka, baru saya rekamin videonya kayak gitu. Oke, tapi untuk membuka ini ya cukup simple saja ya, gampang saja. Nah, kita matikan lagi HP-nya. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, itu ada jarak guys ya, sedikit banyaknya mungkin berpengaruh pada ruang kosong di sini. Kalau seandainya kita memasang baterai, itu kan ketekan tuh, karena baterainya ini ngepres betul sama di sininya. Apabila baterainya ini terlalu kita tekan ke depan sini, ke atas sini, bisa jadi ini bergeser kayak gitu. Nah, ini colokan kabelnya ini. Kayak gitu. Coba kita tes, hidupkan lagi. Oke, dan udah hidup ya. Ya udah, kalau kayak gini ya tinggal kita pasang aja ini kembali guys ya. Nah, oke. Kenapa? Nah, sebelum saya akhiri videonya ini ya, sebelum saya akhiri videonya ini, saya akan perlihatkan dulu dan saya akan informasikan kepada teman-teman kenapa sih ini nggak panjang kayak gitu sehingga nggak bisa ditekuk kayak gini, bisa presisi dan nggak ada jarak di bawahnya sini. Nah, kalau kabelnya ini, teman-teman bisa lihat ada jaraknya. Kenapa kayak gitu? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya juga ya, yang dimana kalau memasang LCD Oppo A3s ini atau sejenis-sejenisnya kayak Oppo A5s juga. Nah, biasanya kan kayak gini model LCD-nya itu. Ini LCD Vivo Y91 cuma kayak gini juga kabelnya. Saya peragakan di sini aja. Nah, itu harus dilem ininya. Dikasih double tip ya di sininya. Kemudian kita ngepreskan ya, kita ngepreskan sehingga di sini benar-benar ngepres ya di jarak di bawah ini, sehingga nantinya pas pemasangan kabelnya ini itu bisa seperti ini, agak panjang sedikit. Bisa presisi atau bisa mepet-mepet ke situ dan nggak ada jarak seperti ini. Nah, kayak ini kan masih ada jarak kayak gitu. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal double tip aja, tapi ingat kalau kita memasang kabel fleksibelnya ini mesti pas, jangan terlalu longgar, jangan juga terlalu singkat. Apabila kamu mengelem pakai double tip terlalu singkat, kamu tarik, waduh, bisa-bisa rusak nih LCD kamu, bisa-bisa malah LCD-nya bergaris atau ngeblank bahkan bisa jadi. Nah, di sini kita sesuai porsi saja. Misalkan kita double tip, kita sesuaikan saja. Kalau kita rasa udah rapet betul atau udah presisi lah, nggak juga terlalu kuat kan kita menariknya ke sana, ya itu bisa lah diperkirakan. Kalau orang yang sering ganti LCD itu bisa memperkirakan, sehingga ketika ini kita double tip kayak gitu, pemasangan kabel fleksibelnya itu bisa presisi dan nggak ada jarak kayak gini. Nah, saya pernah memasang kayak gini juga, itu saya lupa mendouble tip bawahnya sini. Nah, seandainya di double tip ini bisa rapet. Minimal, walaupun nggak rapet-rapet banget, minimal nggak kayak gini juga. Ini masih jauh banget guys ya. Pengalaman saya sih seperti itu dulunya ya. Ya udah, kalau kayak gitu tinggal kita pasang aja ininya, kabel baterainya ini kembali, dan kita pasang kaleng-kaleng penutup papan PCB-nya ini, dan kita tinggal baut saja ya.
Oke, backdoornya udah kita pasang ya. Dan coba kita hidupkan dan selesai sudah permasalahan ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika teman-teman mengalami hal yang kayak gini, coba dulu dibuka kabelnya. Barangkali dari kabelnya itu yang terjadi permasalahan. Nah, kalau misalkan habis jatuh, ya itu kalau memang gebleng habis jatuh, ya mungkin memang udah rusak dan harus diganti. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan, boleh komen-komen. Jika ada pendapat lain, komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh silakan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. Baiklah, saya John Itung. See you the next video, my brother.